memperjuangi seorang kawan dan muslim. Ini juga ada foto merupakan surat pernikahan dan perceraiannya antara Soekarno dan Ibu Garasi. Pada surat itu, umur Soekarno tertulis 25 tahun, padahal saat itu beliau berumur 22 tahun. Sedangkan umur Ibu Garasi tertulis 23 tahun, padahal saat itu Ibu Garasi berumur 35 tahun. Terlahir dari pasangan Arifin dan Amsi, beliau diberi nama Garasi pada tanggal 17 Februari 1888 di Desa Permasang, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garasi seakan-akan seperti mendapat uang 1 ringgit. Maka, lama-kelamaan panggilan si ringgit pun menyamar pada diri Garasi. Agar lebih manis didengarnya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garasi. Pada umur 12 tahun, beliau dijodohkan dengan seorang pegawai di Keresidenan Priangan bernama Nata Atmaja. Inggit bersedia menikahi Nata karena ia mendengar desas-desus bahwa kekasihnya akan dijodohkan dengan wanita lain, pilihan orang tuanya. Pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa ikatan cinta di antara keduanya. Tak lama kemudian, pernikahan itu pun pupus di tengah jalan. Satu, dua, tiga. Jadi meja inilah yang menemani Soekarno di dalam ruang baca. Jika tidak senang berdiskusi dengan kawan-kawan seperjuangannya, meja ini pula yang mengantarkan Soekarno menjadi sarjana di NHS Bandung. Soekarno banyak membaca buku politik dan dapat membantunya diskusikannya dengan kawannya yang lain. Selain itu, Soekarno juga banyak membaca dan mengkaji buku agama sehingga pemahaman agama pun tidak diragukan. Apalagi selama di Pulau Bangunan pendek, Soekarno sering berkirim surat dengan Ahmad Hasan Ustaz di Pulau Jawa. Dan begitu ia harus mengkaji pemahamannya terhadap agama dan pengetahuan lainnya. Melalui pembacaan dan berdiskusi hasil pemikirannya itu ia sampaikan di depan publik melalui kursus-kursus politik dan pidato-pidato. Lala ngapain di situ? Patah. Satu, dua, tiga. Selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit karena sang Suri lebih sering berada di rumah. Intensitas itulah yang menimbulkan ikatan cinta dan Soekarno dan Inggit. Setelah Soekarno menceraikan istrinya, Koentari, ia melamar Inggit pada Hak Anasoni. Selesai masa ibadah, Soekarno menikmati Inggit sempat berpindah-pindah rumah hingga akhirnya kembali sebuah rumah di Jalan Ciater nomor 8. Selain itu, mereka juga memiliki cinta diberi nama Ratna Duani. Dia adalah anak dari kakak Inggit Murtasi. Inggit mendampingi Soekarno baik dalam menyelesaikan sekolahnya maupun pada saat berpidato. Di depan publik Inggit ikut kemanapun Soekarno pergi dan menjadi penerima. Salah satu memberikan fokus politik bagi masyarakat dari pinggiran kota Bandung. Rumah mereka sering dikunjungi dan dijadikan tempat berdiskusi. Kawan seperjuangan Soekarno bahkan ingin menjadi saksi terbentuknya Partai Mane Studi Grup yang memperkarakan
membangsa-bangsai terbentuknya Partai Nasional Indonesia. Inggit juga menyaksikan rapat para pemuda yang akhirnya mencetuskan Sumpah Pemuda 1948 dan menggerakkan lainnya yang kedua Soekarno. Nah, Di sini ada juga batu nisan ini adalah saksi bisu perjuangan Inggit dan Masih sepanjang hidupnya bersama Soekarno. Bahkan sebelum itu Inggit terbiasa mencari penghasilan sendiri dengan masih bersama Haji Sanusi. Inggit membuat jamu, bedak, dan menjahit kutang dan berjualan tembakau untuk mendapatkan penghasilan sendiri tanpa bergantung pada suami. Padahal kalau dihitung-hitung kehidupannya bersama Haji Sanusi sudah tercukupi tanpa Inggit harus bekerja. Namun justru itulah modal utama Inggit yang Nasih ketika memutuskan untuk mendampingi Soekarno hingga ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Soekarno yang pada saat menikahi Inggit masih berstatus mahasiswa tentu tidak memiliki penghasilan, apalagi ditambah dengan kesibukan menjadi aktivis yang bercita-cita memerdekakan Indonesia. Maka Inggitlah yang menjadi tulang punggung keluarga membiayai kehidupan dan pergerakan yang mereka lakukan. Belum lagi beban bertambah saat kawan-kawan seperjuangan Soekarno datang ke rumah. Tentu saja sebagai tuan rumah Inggit harus menjamu mereka. Jadi sekarang kita lagi bersama rombongannya. Nama saya Jajang Riyad, di sini sebagai pemandu sekaligus juru pelihara rumah bersejarah Ibu Inggit dan Nasih. 1921 Bung Karno datang ke Bandung untuk meneruskan sekolah tinggi di THS. Lalu beliau indekos di rumah Inggit dan Nasih atau di rumah Haji Sanusi yang terletak di daerah Kebonjati. Jadi sebelum masuk di THS, Soekarno atau Kusno nama kecilnya, beliau indekos di rumah Sanusi yang ada di daerah Kebonjati. Setelah masuk ke THS, lalu mereka pun kesehariannya ya bersama-sama ya, dari awal curhat seorang Soekarno dengan Inggit, lalu mereka berdua juga curhat tentang rumah tangganya, karena dulu Bung Karno datang ke Bandung juga sudah dinikahkan secara agama oleh Suprapto dengan anak yang paling lucu namanya Ibu Tari. Tetapi pada waktu itu memang Soekarno sudah berumur 20 tahun dan Ibu Tari masih berumur 14 tahun. Dalam kesehariannya ternyata Soekarno tidak menemukan rasa cinta terhadap seorang petani, karena yang dipikirkan Soekarno pada waktu itu walaupun usia masih muda, tetapi beliau sudah memikirkan tentang kebangsaan, bagaimana caranya melawan penjajahan itu dengan cara apa. Akhirnya Cokro Aminoto mengusulkan untuk Soekarno harus sekolah tinggi dulu atau harus meneruskan sekolah tinggi yang ada di Bandung, karena THS pada waktu itu baru berdiri setahun. Jadi Soekarno itu angkatan kedua ya, dan setelah mendapatkan pengusulan dari Cokro Aminoto, akhirnya ya Soekarno datang ke Bandung dan menuju kota rumah Haji Sanusi. Sebenarnya Haji Sanusi juga kawan daripada Cokro Aminoto di Sarekat Islam pada waktu itu. Kenapa akhirnya sampai menikah dengan Ibu Inggit? Berawal dari rasa curhat, karena tadinya Utari itu walaupun sudah menjadi calon istrinya, tetapi Soekarno tidak menemukan rasa cinta, yang ada menemukan rasa kasih sayang seperti seorang kakak terhadap adik. Nah, ketika sering bertemu dan sering ngobrol dengan Inggit, akhirnya disitulah rasa benih cinta itu mulai terjadi. Jadi Soekarno mengungkapkan kepada Inggit bahwa dia cinta dan dia ingin menikahi